Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi seluruh pendengar renungan harian pada hari ini. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan. Hari ini Kamis 5 Mei tahun 2022. Saya akan mengajak Ibu Bapak dan Saudara kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Wahyu pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, hari-hari dalam kehidupan kami boleh senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, yang boleh senantiasa memberikan kasih karunia bahkan anugerah bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, untuk mendasari setiap hari-hari dalam hidup kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap masing-masing pribadi yang boleh mendengarkan renungan harian pada hari ini, agar mereka boleh memahami dan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, urapi setiap bibir dan mulut hamba-Mu ini, agar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Amin. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul perikop, Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Saya akan bacakan demikian bagi kita semua. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika biasanya saat kita membeli atau menjual tanah kita harus memiliki suatu kontrak. Nah, di mana di dalam kontrak itu yang mencatat baik penjualan tanah itu atau memberi keterangan bahwa
tanah itu benar-benar milik kita. Nah, yang disebut dengan sertifikat atau surat bukti hak milik. Nah, pertanyaannya sekarang, jenis sertifikat apakah gulungan kitab yang ada di tangan Allah yang ada dalam pembacaan kita pada hari ini? Nah, dikatakan bahwa itulah bukti kepemilikan dari bumi ini. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam, bahkan sebelum Adam ini jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah memberikan semua penguasaan dan pengendalian atas bumi ini kepada Adam secara seutuhnya. Namun, ketika Adam ini terjatuh ke dalam dosa, bumi ini menjadi rusak dan menjadi wilayah atau menjadi milik dari si jahat yang dikatakan iblis. Nah, Adam ini telah melepas semua kepercayaan yang diberikan Allah kepada Adam. Dia memberikan semua penguasaan dan pengendalian dari dalam bumi ini untuk iblis itu sendiri. Nah, boleh dikatakanlah ibarat sertifikat tanah atau sertifikat hak milik yang dulunya diberikan kepada Adam, sekarang beralih kepada si iblis. Nah, jadi jika manusia punya harapan, dia harus membeli kembali bumi ini. Tapi masalahnya sekarang, tidak ada seorang pun dari manusia yang sanggup untuk membeli kembali bumi ini. Tidak ada seorang pun yang sanggup membuka gulungan kitab yang sudah dimeteraikan itu. Nah, orang yang sanggup membuka gulungan kitab ini tadi, dia harus kerabat pemilik semula bumi ini. Jika yang bisa menebus, jadi yang bisa menebus bumi ini kembali, dia harus seorang manusia. Tapi yang kita tahu bahwa keturunan Adam ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan untuk menebus bumi ini, dia harus memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, dia harus kerabat dari manusia. Kedua, dia tidak berdosa sama sekali. Kemudian yang ketiga, dia sanggup menebus bumi. Dan yang keempat, dia harus bersedia membayar harga mahal atas penebusan itu. Melihat hal tersebut dari keempat syarat yang ada ini, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menebus bumi ini. Nah, hal tersebutlah yang membuat si Yohanes menangis dan dia sangat merasa sedih sekali. Karena tidak ada satupun orang yang mampu membuka gulungan kitab yang ada di tangan kanan Allah ini. Nah, ketika Yohanes ini sedang merasa sedih, ada salah seorang dari tua-tua berkata, seperti yang dapat kita lihat dalam ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku melihat, si Yohanes menyampaikan bahwa dia melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, 7 tanduk itu melambangkan otoritas dan kekuatan dari seorang penguasa, yaitu Yesus. Dia memiliki segala kuasa, baik di sorga maupun kekuasaan yang ada di bumi. Nah, kemudian 7 mata itu adalah melambangkan dari Roh Kudus itu sendiri. Yesus tidak tampil sebagai putra Allah, melainkan dia tampil sebagai anak domba yang menjadi korban atas dosa kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, Yesus telah memenuhi semua persyaratan yang dikatakan tadi untuk dapat menebus bumi ini kembali. Nah, kemudian singa dari suku Yehuda itu melambangkan pemerintahan Tuhan Yesus itu sendiri sebagai raja di atas segala raja. Kemudian setelah gulungan kitab itu berada di tangan Tuhan Yesus,
keempat makhluk dan ke-24 tua-tua dikatakan tersungkur dan menyanyikan suatu nyanyian baru. Nyanyian baru itu di mana di sana termuat tentang pujian dan juga rasa hormat mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berhasil menebus kembali bumi ini dari kekuasaan iblis, dan juga Yesus menang. Nah, Yesus itu sudah menang dan dia sudah memiliki surat kepemilikan bumi itu kembali. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah berupaya untuk menebus dosa kita dan mengambil kembali hak milik dari bumi ini untuk dapat dikuasai oleh Allah itu sendiri. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk terus beriman kepada Yesus. Bahkan ketika kita kembali menjalani hari-hari kita dengan begitu banyak beban hidup yang mungkin hari-harinya masih selalu sama, biarlah kita dapat menyikapi dan juga menghadapi berbagai cobaan dan juga beban pergumulan kita itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kita lebih kuat, dengan cara kita lebih beriman, karena Tuhan Yesus sudah menang atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah memenangkan dan mengambil alih kekuasaan dalam bumi ini. Kemenangan Tuhan Yesus itu juga adalah kemenangan kita orang-orang percaya. Karena itu, Bapak dan Saudara yang terkasih, kita jangan mudah tergoda untuk percaya pada kuasa-kuasa yang lain yang ada di dalam bumi ini. Dan jangan pernah sama sekali kita meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Dia dapat menjamin semua yang terindah untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, letakkanlah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan terjamin. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita bukan dengan sesuatu hal yang sepele, tapi Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Teruslah hidup beriman, teruslah hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kehidupan kita, menguatkan iman kita, dan hidup kita terus diberkati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang namanya begitu kudus dan mulia. Bahkan karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh menjadi manusia yang sangat beruntung karena hidup kami boleh dijamin dengan luar biasa. Allah telah menebus bumi ini dari kekuasaan iblis, dari kuasa kegelapan. Tuhan telah mengambil kembali hak milik bumi ini untuk boleh dikuasai dalam kasih anugerah dan karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami dalam renungan harian pada hari ini. Biarlah kiranya siapapun yang boleh mendengarkan renungan harian pada hari ini, kami boleh semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami boleh semakin merenungi kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kami. Bahwa hidup kami boleh dijamin dengan luar biasa oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan, untuk boleh senantiasa boleh diberkati dan juga menjadi berkat. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tumbang Bauh Bangaat. Tuhan boleh memberkati setiap masing-masing jemaat yang boleh ada di sana. Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap masing-masing keluarga mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak terkasih mereka. Biar kiranya Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat di jemaat Tumbang Bauh Bangaat. Berkati anak-anak terkasih mereka, mereka yang dalam masa tumbuh kembang, mereka yang masih dalam masa pendidikan, mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan boleh memberkati anak-anak terkasih jemaat Tuhan yang ada di sana. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan
melingkupi kehidupan mereka. Masa depan yang cerah Tuhan berikan bagi mereka. Mulai setiap usaha kerja keras mereka Tuhan, senantiasa apa yang mereka harapkan boleh diberikan oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bagi seluruh jajaran majelis jemaat yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tumbang Bau Bangaat, Tuhan boleh memperlengkapi mereka, Tuhan boleh memberkati mereka, menyertai mereka semua, agar senantiasa mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Dan Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka, Tuhan pakai dengan luar biasa. Demikian juga Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami. Bagi kami yang boleh mendengarkan renungan harian pada hari ini, berkati hidup kami Tuhan, pakai kami dengan luar biasa. Biar kasih karunia Tuhan boleh ada bagi kehidupan kami semua. Dan senantiasa juga Tuhan, bibir dan mulut kami selalu menyatakan syukur atas kebaikan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa seru harapan kami yang kami sampaikan hanya kepada Tuhan. Dan doa kami ini kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga renungan harian hari ini dapat memberkati dan menyertai kehidupan kita, dan terlebih juga semakin menguatkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya Pendeta Agnes Duyuni mengucapkan selamat beraktivitas, salam sejahtera, salam sehat, dan shalom. Sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.